Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi di IG Live bareng Rejuv, ngobrol santai bareng Rejuv. Hari ini temanya spesial nih. Jadi nggak cuma temanya spesial, tapi speakernya juga spesial. Jadi hari ini kita akan ngomongin, mungkin temanya masih related dengan kondisi saat ini. Jadi mungkin teman-teman tahu sekarang itu kita baru saja lewat dari gelombang kedua pandemik. Kita udah 2 kali nih. Nah, pandemi ini udah ngajarin kita banyak gitu. Pandemi ini udah ngajarin kita banyak hal. Salah satunya itu nggak cuman kita gimana sih caranya kita hidup berdampingan dengan COVID, tapi juga melatih kita untuk exercising, untuk lebih mencintai, lebih menghargai arti kesehatan. Nah, saya jadi ingat salah satu dari banyak quote favorit. Jadi ada satu quote dari leader saya yang akan saya invite, salah satu speaker hari ini. Saya ingat banget kata-kata beliau, yaitu healthy is the fundamental of happiness gitu kan. Waktu dulu itu saya nggak tahu nih arti kata-kata itu apa, tapi sekarang saya lebih bisa memahami arti kata itu sejak saya kondisi saat ini gitu kan. Jadi uh, healthy is the fundamental of happiness. Jadi gimana kita mau hidup enjoy, gimana kita mau hidup senang kalau kita sendiri nggak sehat gitu kan. Kita nggak bisa enjoy apa yang kita suka, kita nggak bisa hidup dengan bahagia kalau kita nggak sehat gitu kan. Nah, makanya kenapa beliau suka bilang healthy is the fundamental of happiness. Nah, kita nggak akan sendiri, saya nggak akan sendiri. Jadi seperti biasa saya akan ditemani oleh 2 orang speaker yang hebat. Salah satunya yang tadi saya bilang, idola saya yang selalu menginspirasi saya tiap hari untuk hidup lebih bahagia, untuk hidup lebih sehat. Yang pertama ada Bapak Richard Anthony. Beliau adalah CEO dan Presiden Direktur dari Rejuv. Beliau juga sering sharing lah di sosial medianya itu bagaimana sih tips untuk live happier gitu kan, dengan enjoy. Nah, yang kedua ada beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit RSPI Puri Indah. Beliau adalah Dr. Wirawan Hambali, SPPD. Beliau juga salah satu tim dokter penanganan COVID-19. Nah, nggak usah lama-lama lagi, saya akan invite kedua orang speaker saya hari ini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana, Val? Ya, saya Jelas sambil, ya suaranya? ya baik Pak. Jelas Pak, saya sambil invite dokter Iya ya, go ahead. Wirawan. Oke Pak, mungkin sambil nunggu dokternya ya Pak. Suara saya kedengeran Pak. Kedengeran? Oke, jadi kan kita kali ini mau ngomongin yang tema yang menarik nih Pak. Jadi kita mau ngomongin investing in your health Pak. Jadi kan mungkin kan Bapak sering nih bilang ke saya nih Pak, Bapak selalu cerita kalau healthy is the fundamental of happiness Pak. Jadi mungkin ini temanya agak relate nih Pak gitu kan, yang sering Bapak sampaikan ke saya nih Pak. Jadi sambil nunggu dokternya nih Pak. Jadi mungkin Bapak bisa sharing nih Pak. Sebenarnya mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu gitu kan. Mungkin kenapa sih kalau ini Bapak sering ngomong gitu, mungkin gimana Pak? Wah, ya mirip sama dengan arti topik yang kita mau bicarain sama dokter kembali nanti kan, yaitu investing in your health gitu. Kalau orang bicara investasi, tujuannya dapat keuntungan kan, atau dapat hal yang terbaik lah gitu. Nah, investasi itu banyak macam. Kalau sekarang ini katanya ada yang bilang, wah sekarang investasi beli saham, katanya Oktober bakalan rame gitu.
terus nanti beli ori, beli ini, itu financial. Tujuannya kan juga itu, untuk dapat yang terbaik, dapat keuntungan gitu. Nah, kalau juga bahkan kadang-kadang kita investasi beli itu, ada yang beli batu akik, ada yang beli jam, ada yang beli ini gitu. Semua sama kan? Dan kita tuh willing untuk spend keluar uang yang signifikan dan juga mengambil resiko. Bahkan ya, semakin ada kata-kata no risk no gain. Kalau semakin tinggi keuntungannya, resikonya semakin tinggi. Makanya banyak yang kejebak tuh nanti investment bodong lah, yang ditipu lah gitu, yang kadang-kadang nggak masuk akal pun dijalanin. Nah, tapi kalau orang udah bicara untuk kesehatan, tiba-tiba menjadi very calculative gitu, ya kan? Padahal kalau kita pikir, tadi kan kamu bilang, health is fundamental of happiness, right? Nah, kayak kita kondisi gini aja coba. Kalau kita udah kena dan kita nggak sehat gitu ya, apa yang mau di-enjoy dalam life? Gitu, ya, mau makan nggak bisa, mau olahraga nggak bisa, mau jalan-jalan nggak bisa, mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh, gitu. Jadi, walaupun nanti uangnya banyak, nggak akan bisa enjoying the life, gitu. Nah, apa lucunya ini kalau untuk kesehatan tubuh kita sendiri, kalau saya ngelihatnya ya, tubuh kita ini kan cuma satu loh. Ya. Organ kita semua cuma satu kan. Ya mata ada dua lah ya. Hidung satu, mulut satu, paru-paru satu, jantung satu, ginjal apa sepasang loh ya, kiri kanan gitu kan segala macam paru. Nah itu kita kadang-kadang tuh nggak sayang gitu loh, nggak mau investasi, nggak mau memberikan yang terbaik, ya kan? Kalau konsumsi sesuatu itu nggak mikir apa sih impact-nya ya, akibatnya baik jangka panjang atau jangka pendek terhadap tubuh saya sendiri gitu. Nah, ini umum nih gitu. Ya kan? Sedangkan kalau kita membeli sesuatu yang untuk barang kesayangan kita aja, nggak sayang dia gitu. Ya, coba aja dah. Siapa yang punya handphone gitu? Misalnya beli iPhone 12, iPhone 13 sekarang. Lalu iPhone-nya rusak. Berani dia bawa repairnya tuh ke tukang repair apa? Enggak kan? Nyarinya enggak, saya mau nyari yang authorized gitu loh supaya aman, supaya barang saya ini. Nah, tapi kalau tubuh gitu dari mulai mengadakan pengecekan dari terutama yang sehari-hari konsumsi kan. Kesehatan itu 70% nutrisi. 30% olahraga. Dua-duanya harus dijalanin gitu untuk mencapai optimum. Itu loh kalau dari saya awal ya kira-kira seperti itu. Nah, itu yang makanya sebenarnya itu menarik gitu. Apa yang nanti mau kita dengar kata dokter nanti. Ya gini sih, kita sambil masih menunggu dokternya apa. Nah ini sebenarnya menarik tadi Bapak bilang kalau sebenarnya kan tubuh kita satu ya Pak. Kita ngomongin soal investing nih Pak. Kan kalau dari Bapak sendiri, kalau kita ngeliat nih Pak dari sosial media Bapak, dari apa yang Bapak sering share, kadang kita mikir, wah ini kok Bapak tiap hari makannya seperti ini nih gitu kan. Kok kayaknya, kok nggak dijaga atau nggak diapain. Apalagi kan mungkin, kalau kita lihat mungkin kan Bapak mungkin sudah berkeluarga, atau mungkin kan kadang-kadang orang suka berpikir, wah harusnya kan Pak Richard mungkin harus lebih menjaga nih Pak gitu kan, harus lebih menjaga ini kan kondisi Bapak sekarang. Tapi kalau kita ngeliat Bapak, wah kayaknya kok makannya enak terus, apalagi kalau saya ngeliat Instagramnya Bapak kayaknya ngiler gitu Pak. Bapak kan suka bilang kalau sering bilang ke saya kalau namanya fleksitarian, nah itu Pak. Jadi kadang kita mungkin Bapak bisa sharing lah Pak gitu kan, apa namanya mungkin tips Bapak atau pola hidup Bapak khususnya selama pandemi ini di mana Bapak juga masih aktif lah sebenarnya gitu. Kalau kalau oke kalau olahraga gampang lah ya, tinggal dilihat gimana aktivitas kita ya. Tapi kalau nutrisi, intinya gini, uh, saya percaya satu yang juga para ahli, para dokter WHO dan semua itu support nih, well balanced nutrition ya. Dan yang kita harus perbanyak adalah konsumsi buah dan sayur segar gitu loh. Jadi saya nggak bukan kalau kalau kita happy itu juga harus enjoy the process kan ya. Jadi saya tuh nggak mau bukan tipe yang atau yang percaya ngitung kalori lah setiap kali mau makan gitu atau ini nggak boleh itu nggak boleh gitu karena itu sebetulnya nggak perlu gitu loh ya. Tubuh kita ini udah punya self mechanism sendiri tapi moderately. Yang paling penting tadi
gimana caranya kita sehari-hari itu mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayur segar. Mengkonsumsi sebanyak mungkin bahan-bahan alami, ya, dan menghindari sebanyak mungkin bahan-bahan buatan artificial, ya, bahan-bahan kimia, highly processed gitu, yang semua tuh nggak baik untuk kesehatan gitu. Nah, tapi dalam prosesnya bukan berarti saya tuh harus hindari sesuatu yang orang itu mungkin anggap, wah ini high fat gitu atau apa gitu ya. Karena itu bagian dari happiness juga. Kalau kita nggak boleh makan makanan favorit kita, nanti kita diet dulu nggak happy juga kan, gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau kamu lihat misalnya di IG saya itu saya makan ini atau apa ya, memang itu benar-benar enak dan makan makanan favorit kita itu kan salah satu cara untuk kita feel happy toh. Ya, semua coba deh tanya para pemirsa coba. Apa favorit mereka? Begitu ketemu, begitu enjoy yang dia ini, kayaknya feel like on the top of the world gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau saya makan kayak gitu, saya berusaha balance, tetap well balance nutrition saya jalan. Misalnya kalau saya nggak sempat makan langsung buah dan segar, ya konsumsi jus gitu kan selalu. Kalau saya tuh seperti itu. Jadi flexitarian saya itu banyak caranya. Kita bisa fleksibel. Tapi saya tetap konsumsi semakin banyak buah dan sayur segar dengan cara yang convenient tentunya, dan juga ya hindari itu bahan-bahan buatan sebisa mungkin gitu. Tapi kalau memang lagi nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu. Yang orang sebut junk food juga kalau saya lagi mau makan, ya saya makan, nggak apa-apa gitu. Asal worth the sin, gitu. Ya sepadan gitu loh dengan ininya rasanya. Nah, kalau word sendiri Pak, mungkin sambil ini apa word sendiri sambil nunggu dokternya masuk nih Pak. Kalau word sendiri, kalau kadang kita word nya kita itu beda nih sama Bapak. Kadang kalau word saya mungkin kan kita berkaitan dengan COVID ya Pak. Kalau kita ngomongin COVID kan mungkin sekarang word nya mungkin kayak kalau kemarin kita sempat lihat webinarnya Bapak itu kan word nya mungkin ada yang added sugar atau trans fat. Nah, itu word nya itu di mana yang justru katanya itu bisa memicu COVID, Pak, gitu kan. Nah, ini kalau word dari kita itu gimana nih, Pak, kalau dari Bapak sendiri? Enggak, kalau maksud saya word itu kan dari segi rasa. Kalau rasa itu subjektif. Ya, setiap orang tuh beda-beda. Ya, kita nggak bisa dikte. Ada orang yang suka rasanya makanan ini seperti ini, yang ini itu. Itu individu silakan putusin. Yang benar-benar kasar gini, yang bisa membuat kita tuh benar-benar really very satisfied pada saat eating and enjoy. Karena pada saat kita feel enjoy dan satisfied, itu kita bisa mengontrol kita untuk nggak makan yang berlebihan yang lain-lain tadi. Gitu, ya kan? Itu dari segi rasa. Tapi tetap pada saat milih word nya pun ya, kalau bisa hindari yang memang bisa dihindari, yaitu misalnya nih contohnya kayak tadi saya bilang artificial ingredients, ya, heavily processed item. Nah, itu semua itu tetap kita bisa hindarin gitu. Ya, kalau saya contoh yang paling gampang, kalau saya misalnya beli martabak gitu kan, nggak semua orang suka martabak kan, saya suka, tapi yang benar-benar enak gitu. Tapi saya nggak mau pakai Blue Band atau margarine, karena itu lebih banyak trans fatnya. Saya lebih baik minta butter dong. Butter juga nggak ini trans fatnya tinggi, tapi masih lebih saturated fatnya juga tinggi kan gitu. Tapi mendingan saya konsumsi saturated fat daripada saya konsumsi trans fat gitu loh. Pilih yang mana yang lebih baik gitu. Ya, itu loh kira-kira. Menarik nih. Nah, ini dokternya udah join nih. Ya, selamat siang. Ya. Pagi, siang. Apa kabar? Dokter. Selamat siang, Mas Valdi, Pak Richard. Ya, terima kasih sudah diundang sore hari ini. Terima kasih udah join. Sama-sama. Baik. Ya, jadi ini kita tadi udah mulai duluan nih, gitu kan tadi mulai duluan. Jadi kita kan hari ini menarik ya dok, hari ini kita mau ngomongin investing in your health gitu kan dok. Jadi kan kalau dokter tahu sekarang mungkin pandemik ini kita udah 2 kali dok, ada 2 kali gelombang nih kita udah ngelewatin, dan sekarang kita lebih exercising nih dok untuk lebih memahami, lebih menghargai mengenai kesehatan nih dok gitu kan, mengenai imunitas diri. Nah, dokter kan ini kan mungkin lebih expertnya, lebih ahlinya, dan mungkin dokter tiap hari udah bertemu dengan banyak kasus lah di RSPI Purinda ya dok gitu kan. Nah, kalau dari dokter sendiri gimana dok? Kondisi sekarang itu gimana dok? Dari dokter sendiri?
Betul ya. Jadi memang kan pandemi ini udah berlangsung lebih dari 1 tahun ya, dan ya sebentar lagi genap 2 tahun ya kita berhadapan dengan pandemi. Dan sebenarnya pandemi ini bukan sesuatu yang baru dalam peradaban manusia ya. Jadi manusia tuh dalam perjalanan keberadaannya di muka bumi ini tuh sudah berhadapan dengan berkali-kali pandemi ya. Jadi seluruh dunia itu mengalami wabah secara bersamaan ya. Jadi ya yang terakhir ini memang SARS-CoV-2 ya, tapi sebelumnya itu kita kalau misalnya ingat, kita pernah mengalami ya, misalnya MERS-CoV ya, terus kemudian juga flu burung ya, flu babi gitu. Jadi ya memang manusia tuh selalu akan mengalami seperti itu karena virus ya, itu memiliki kemampuan ya untuk mempertahankan diri ya, melakukan mutasi dan dalam kesempatan tertentu virus itu akan menyerang ya. Nah, kita bersyukur ya bahwa setelah beberapa bulan ya, hampir 2 tahun kita menjalani ini, situasi sudah mulai terkontrol. Ya, jadi ini ya sebisa mungkin kita pertahankan ya, menjaga diri kita masing-masing, menjalankan protokol kesehatan secara paripurna ya. Semoga apa yang memang sudah berlangsung kemarin itu akan selesai dalam waktu singkat. Ya, harapannya begitu. Ya, menarik dok yang tadi dokter bilang semuanya. Kita kan nggak tahu nih dok ya, amit-amit sih dok, jangan sampai ada gelombang-gelombang selanjutnya dok. Cuman saya sempat baca kemarin ya dok, sempat baca tentang long covid dok, long covid syndrome ya dok. Itu mungkin dari teman-teman ini mungkin ya kita belum tahu nih dok itu kan, dan mungkin dokter bisa sharing sedikit lah mungkin dari sisi dokter sendiri, dan gimana sih dok kita bisa mencegah mengenai yang long covid syndrome ini dok. Baik. Ya, jadi setelah memang sakit COVID-nya itu berakhir, ya ada beberapa kasus ya bahwa penderita COVID itu akan mengalami satu kondisi yang namanya sindrom post-COVID. Ya, jadi jejas ya, injury, damage yang berlangsung pada saat infeksi COVID itu masih berlanjut walaupun virusnya sudah tidak ada. Ya, jadi pengaruh dari si virusnya itu sudah ada. Ya, dan masih berlanjut, dan itu bisa berlangsung di berbagai macam organ tubuh ya, baik itu jantung, baik itu darah kental, baik itu kemampuan oksigenasi paru-paru ya, baik itu mungkin juga banyak yang mengalami ya kelainan di kulit dan rambut ya, rambut rontok ya, atau bahkan juga ada yang berupa kelainan neuropsikiatri ya. Jadi setelah mengalami COVID itu penderitanya itu mengalami depresi, ya, rasa cemas berlebihan, ya. Jadi ya ternyata COVID itu nggak selesai hanya ketika memang pasiennya menjalani fase akut aja, ya, tapi kemudian juga berlanjut. Dan sampai kapan, ya, bahwa para ilmuwan itu mengobservasi bahwa long COVID ini bisa berlangsung sampai 6-9 bulan setelah infeksi COVID-nya berakhir. Jadi ini juga satu PR buat kita ya. Jadi setelah memang tadi gelombang COVID seperti Mas Faldi bilang sudah selesai ya, sudah hampir berakhir, sudah mulai menurun. PR buat kita pada saat ini adalah bagaimana kita mempertahankan situasi ini, jangan sampai ada gelombang lanjutan ya. Dan untuk mereka yang sudah pernah mengalami COVID adalah bagaimana tugas kita para dokter, perawat, keluarga dari penderita COVID itu untuk bisa mengembalikan ya pasien-pasien yang kemarin sudah mengalami COVID ini untuk bisa pulih, ya, terbebas dari long COVID-nya. Ya, jadi kita punya PR yang masih belum selesai saat ini. Nah, menarik. Kira-kira demikian. Ya, yang tadi dokter bilang menarik. Kalau kita ngomongin COVID, pasti balik lagi ya dok, kita ngomongin imunitas nih dok, Pak Richard ya. Kalau kita ngomongin, persis, pasti kita udah balik lagi nih ke imunitas. Nah, saya pengen dengar nih imunitasnya dari dokter tuh gimana nih dok, gitu kan? Apa sih dok, kita mesti apa ya, di mana kadang tuh kalau yang saya lihat tuh gelombang pertama naik, terus nanti kita lengah, muncul lagi gelombang kedua. Nah, ini kita lebih harus mengerti lagi dok tentang imunitas nih dok, gitu kan? Itu gimana dok nih? Betul. Jadi saya kira apa yang berlangsung kemarin ya pada waktu pandemi COVID ini menyadarkan kita semua ya, semua orang ya itu tak terelakkan tersadar ya, terbangun bahwa kesehatan itu penting ya. Kita kadang ya sebelum pandemi COVID ini sibuk ya, yang terkait dengan judul nih, berinvestasi nih, misalnya dengan pendidikan, dengan masalah-masalah finansial, itu penting gitu ya. Tapi ternyata ya kesehatan itu lebih penting ya.
Nah, memang nggak dipungkiri ya, ada beberapa kondisi ya, musibah yang menimpa teman-teman kita mengalami COVID yang menyadarkan ya bahwa ternyata bahwa kita mampu secara finansial pun bisa kemudian sembuh dari COVID ya. Itu tragedi yang banyak kita alami ya. Artinya eh, secara finansial mampu tapi tempat tidur di rumah sakit terbatas ya. Alat-alat, resource ya, obat-obatan terbatas ya. Kemudian itu menjadi suatu wake up call ya. Suatu eh, suatu sinyal buat kita bahwa sebenarnya sehat itu jauh lebih penting. Ya, dan kenapa kita nggak berinvestasi sama kesehatan kita untuk jangan sampai kita sakit. Ya, tentu investasi ini sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Kita secara finansial kita berinvestasi, kita lakukan sekarang sehatnya 10 tahun ke depan. Ya, demikian juga dengan kesehatan kita. Apa yang kita tanamkan baik pada saat ini dari pola kehidupan, dari apa yang kita makan, ya, tentu akan kita petik kemudian, ya, itu di tahunan atau puluhan tahun ke depan. Ya, jadi ini yang saya kira menjadi kunci penting untuk bagaimana kita berlaku ya pada saat ini untuk memiliki gaya hidup yang sehat. Ya, nanti kita akan sama-sama bicarakan ya bagaimana sih sebenarnya pola gaya kehidupan nih yang bagus, yang yang positif ya, yang bisa juga membangun imunitas dalam diri kita. Ya, kira-kira demikian Mas Valdi. Ya. Karena pindah ke Pak Richard yang tadi mungkin saya di awal tadi ngobrol sama Pak Richard juga sebelum waktu dokter join. Pak Richard tuh suka ngajarin saya itu healthy is the fundamental of happiness. Makanya Pak Richard selalu bilang live happier gitu. Nah ini makanya berkaitan dengan imunitas nih Pak Richard. Kalau dari Pak Richard sendiri Pak, mungkin kita butuh sharingnya nih Pak. Bapak kan mungkin kan ya tadi saya bilang itu Pak. Kalau saya setuju banget tadi yang dokter bilang. Bahkan sebetulnya ya, kalau kayak tadi saya bilang, kalau intinya, kalau saya percaya ya, kalau kita mau build imunitas yang baik, itu kan butuh dua bagian yang besar, yaitu pertama adalah nutrisi, apa yang kita konsumsi, itu 70% kira-kira setahu saya. Lalu tentunya kita juga sebaiknya berolahraga rutin, itu 30%. Ya, ya tergantung lah apa yang mau dicapai. Ada yang nanti persentasenya bisa beda, tapi umumnya orang bisa 70-30. Nah, kalau nutrisi, olahraga gampang lah ya, tinggal jalan kaki, lari, apa yang sesuai gitu, sesuai dengan kebutuhan. Nutrisi ini yang sehari-hari, yang 70%, kalau saya percaya dengan well balanced nutrition, konsumsi buah dan sayur segar sebanyak mungkin. Ya. Nah, tanpa harus kita tuh berdiet atau nggak boleh makan ini atau itu gitu loh. Justru sebelum kita nggak boleh makan ini makan itu, sebelum dokter itu kasih tahu, kita investasi dulu gitu ya kan. Kalau udah dikasih tahu susah. Kalau udah dibilang wah ya udah diabetes akut, ini nggak boleh, wah udah repot. Itu kenapa? Karena organnya udah terlanjur rusak. Nah tadi dokter ngomong soal long covid, itu interesting kan. Kadang-kadang lucu, ada orang yang kalau mau ngelihatnya tuh negatif ya. Dia bilang, wah lu olahraga, makan yang sehat, banyak buah, sayur segar segala macam, tetap kena covid katanya. Padahal sama-sama kita nggak bisa hindari. Namanya kan virus attack itu kita juga susah ya. Tapi impact hasilnya tuh bisa beda. Kalau kita punya daya tahan tubuh yang kuat, ya ingat begitu kita dapat serangan, virus itu kan tentara negara luar yang maju. Kita punya tentara sendiri di dalam. Kalau tentara kita kuat, walaupun kita sempat kena gitu ya, tentara musuh juga tuh udah hancur lebur. Nah kalau dia hancur lebur, kalau kita bicara lamentum nih ya, impact-nya ke tubuh kita itu bisa jadi jauh lebih ringan. Nah, kalau yang imun sistemnya rendah, yang tadi dokter bilang, oh nanti inilah itu, sebetulnya berarti sudah terjadi suatu kerusakan di salah satu organ. Gitu. Kenapa? Karena dia lemah. Makanya kita tuh the best defense and the last defense di dalam COVID ini adalah, atau any pandemic, our immune system. Di-maintain, dibangun sekuat mungkin. Nggak usah pusingin, bukan berarti lalu, wah saya udah gaya hidup sehat nih, lalu nggak menjalankan protokol, bukan kayak gitu, itu bodoh namanya, ya kan, itu nyari bahaya sendiri. Kita tetap jalanin strict health protokol, tapi dengan daya tahan tubuh kita yang kuat dan proper. Kalau sampai kita itu memang terkena, kan terkena itu tergantung juga viral load-nya kan. Jadi tentunya contohnya kayak dokter itu kan kerja di rumah sakit, itu udah jelas dari resiko tempat yang viral load-nya tuh tinggi. Ya karena orang sakit ternyata ke rumah sakit gitu. Dibandingkan orang yang misalnya kerjanya itu
di sendirian di rumah itu viral loadnya tinggi. Jadi kita nggak bisa menghakimi orang tuh kena atau nggak kena. Tapi kita lihat nanti impact longnya itu tergantung dari imun sistem dia. Nah, jadi tadi banyak makan buah segar, well balanced nutrisi, enjoying the process, dan jangan lupa juga olahraga sih. Kalau saya sih gitu. Oke, menarik dari Bapak. Saya sekalian mau ke dokter. Iya. Kalau kita ngomongin imun sistem tadi Bapak Richard juga sempat bilang nutrisi. Kita balik lagi ya namanya balik lagi ngingetin tentang konsumsi sayur dan buah ya dok gitu karena sebenarnya kalau dari dokter sendiri pendapat dokter, kalau mungkin dokter bisa sharing mungkin ada pengalaman di rumah sakit sendiri ketika dokter menangani pasien rumah sakit ya dok gitu kan. Sebenarnya ketika kita ngomongin sayur dan buah untuk imunitas itu berapa penting sih kalau dari sisi dokter sendiri? Oke, baik. Jadi mungkin saya agak sedikit mundur ya menanggapi apa yang Pak Richard tadi sampaikan ya. Jadi ya saya sangat setuju sekali ya bahwa orang sakit itu sebenarnya interaksi 3 hal ya. Pertama ya faktor si virus ya, faktor si penyerang. Kedua adalah faktor host, faktor penjamu ya, bagaimana kondisi kita ya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan ya. Jadi bagaimana kita berinteraksi, kemudian APD dan lain sebagainya. Jadi itu faktor yang ketiga. Ya tadi dikatakan bahwa udah makan sehat, gaya hidup sehat, ya masih sakit COVID karena ada faktor yang lain. Ya ternyata maskernya nggak bagus, ternyata viral load-nya tinggi, ternyata kenanya varian Delta, bukan varian yang lain. Jadi ya tentu kita juga harus perhitungkan bahwa ada kontributor yang lain yang nggak melulu tergantung hanya dari faktor penjamu aja, ya. Tapi bukan berarti faktor diri kita pun juga tidak jadi penting, ya. Nah, tentu juga ada beberapa hal yang terkait dengan faktor penjamu, ya, faktor host, ya. Sebelum kita bicara imunitas, nutrisi, dan gaya hidup, kita juga penting untuk pertama dari segi kesehatan adalah mengontrol komorbid, ya. Ini yang juga kadang-kadang orang suka lupa gitu ya. Kalau saya gaya hidup sehat udah cukup, tapi lupa gula darahnya tinggi sekali, tensinya nggak terkontrol, punya sakit jantung nggak dikontrol. Nah ini juga penting ya untuk menghindarkan kita jangan sampai kita tuh imunitasnya menjadi lemah. Ya jadi juga satu itu. Nah kemudian tadi spesifik ya ditanyakan sama Mas Faldi itu mengenai sayur dan buah ya. Jadi ini menarik gitu ya, karena hampir umum gitu ya. Bahwa ketika seorang pasien berobat sama dokter, ya, itu kadang-kadang suka terselip tuh pertanyaan, dokter vitamin yang bagus apa ya? Nah, multivitamin yang bagus apa gitu ya? Nah, itu suka terselip tuh pertanyaan ini. Kalau saya COVID nih, apa nih vitaminnya nih? Vitamin apa yang saya harus minum ribuan unit kah? Berapa ribuan miligram kah? Gitu ya. Nah, sebenarnya simpel ya, dan saya tuh sebenarnya juga bukan aliran itu gitu ya. Vitamin oke. Tapi buah dan sayur itu lebih penting, ya. Apa yang terkandung di dalam buah dan sayur itu seringkali tidak terkandung di dalam vitamin, ya. Jadi makanan itu tuh sebenarnya ya bahan makanan kita tuh terbagi ya. Kalau kita kelompokkan tuh ada yang namanya unprocessed food, ya. Jadi makanan yang belum diproses atau minimally proses, ya. Yang kedua ya mau yang processed food ya, makanan di kaleng, ya. Dikasih preservasi tertentu, dikasih pewarna tertentu, ya, dikasih pengawet tertentu, ya. Nah, sekarang ada yang istilahnya ultra processed food, ya. Pizzanya sudah jadi, tinggal dimasukin microwave, tinggal kita makan, ya. Jadi bukan sekedar makanan kaleng yang masih harus dipanaskan lagi, tapi ini sudah ultra processed food. Nah, keberadaan dari teknologi pangan yang sedemikian rupa itu akan mengurangi inti atau esensi dari buah dan sayur itu sendiri. Contohnya, ketika Anda konsumsi vitamin ya, vitamin itu kan sebenarnya proses ingredient ya. Ingredient kandungan-kandungan makro dan mikronutrien yang sudah diproses ya. Anda mungkin dapat vitaminnya, tapi nggak dapat seratnya. Ya, mungkin ada preservasinya ya, karena harus dikemas ya dalam botol, kemudian harus dijual, harus memenuhi standar tertentu supaya dia bisa bertahan di meja apotik selama bertahun-tahun sebelum terjual dan bisa dikonsumsi orangnya. Jadi itu agak sesuatu yang berbeda ya. Jadi sayur dan buah ini luar biasa ya, sangat penting ya. Dan saya pribadi lebih suka menyelipkan itu sebagai jawaban. Ya Pak, Ibu udah nggak usah
apa namanya pusing-pusing ya, cari vitamin apa, vitamin itu. Karena sekarang banyak orang tergila-gila ya dengan vitamin ya, sampai bela-belain, oh just tip dari Amerika nih. Kebetulan ada teman saya yang mau pulang dari Amerika, saya titip deh, ya dari Australia saya titip deh. Vitaminnya tapi apa dok? Nah itu nggak usah repot-repot, kita hanya cukup ya, itu makan buah dan makan sayur ya. Secara alamiah makronutrien, mikronutrien, mineral, vitamin, serat itu sudah terkandung dalam buah dan sayur ya. Kebetulan Pak Richard nih ahlinya ya, sudah dikemas ya, sedemikian rupa, demikian praktis, tinggal kita konsumsi. Saya nggak bisa karena pakai masker ini. Tapi Ya deh, saya menarik minum nih, dok. Dok. Ya, tapi menarik ya dok. Mungkin saya sempat ingat juga waktu itu kalau Pak Richard mungkin ingat ya, karena kan banyak nih mungkin yang Pak yang vitamin C 1000 miligram apa gimana lah gitu Pak, banyak. Padahal kan kebutuhan kita nggak segitu gitu kan. Pak Richard suka ngajarin sisanya kemana gitu-gitu suka ngajarin. Jadi kadang saya suka berpikir oh iya bener juga ya gitu kan. Padahal ada banyak banget kayak contoh mungkin yang Pak Richard suka bilang tuh fitokemikal yang nggak ada di multivitamin. Nah itu tuh yang bikin saya realize dan saya oh iya bener juga ya gitu kan. Jadi saya mungkin Pak Richard nih lebih bisa sharing lagi nih Pak, coba Pak. Kak, sebetulnya yang tadi dokter bilang tuh udah tepat, yaitu eh, salah satu yang missing itu kan kalau kita minum vitamin langsung itu sebenarnya phytonutrients-nya itu nggak ada dan itu nggak bisa kadang-kadang sulit diukur. Nah makanya, nah tadi dokter jelasin menarik tuh, minimally processed atau unprocessed, heavily processed, sama ultra processed bahkan. Ya kan? Nah, kalau kita di Rejuve ini kan memang kita tujuannya itu menyajikan, kita bukan bilang bahwa orang itu jangan makan buah dan jangan makan buah dan sayur segar, minum jus saja, enggak seperti itu. Ya. Kita cuma mau menyajikan alternatif, excellent alternatif ya untuk konsumsi buah dan sayur segar. Kenapa nih? Karena kita harus sadar juga realita, kadang-kadang gaya hidup kita itu nggak praktikal. Ya, untuk kita tuh bawa kalau kita misalnya contoh nih, yang saya minum ini kan super green. Ini ada orange-nya, ada bayamnya gitu ya, ada apelnya, ada celery gitu. Ya, ini kan berarti udah rainbow nih, udah multi color sebenarnya dalam satu botol. Coba kalau saya mesti makan setiap hari 5 macam itu gimana? Ya kan? Belum kalau dibawa gitu. Nah, tapi memang nggak semua jus kan di-create equal. Jadi kita harus ngerti juga tadi, kalau kita di Rejuve itu udah komitmen bahwa kita tuh committed to clean label. Ya. Nah, kalau clean label itu kan ada 3 syaratnya tuh. Satu, yang tadi dokter bilang, harus minimally proses. Satu-satunya proses kita itu kan cuma juicingnya doang. Ya kan? Terus kedua, dia hanya harus gunakan natural ingredient. Kalau di Rejuve malah kita lebih tinggi standarnya. Kita hanya gunakan fresh ingredient. Gitu. Jadi, karena natural itu ada juga yang nggak fresh kan. Misalnya kalau orang bilang dia bikin jus dari kunyit, banyak kan pakai bubuk. Dia bilang itu tetap natural. Kalau kita nggak mau, kita pakai kunyit aslinya, kunyit segernya. Gitu. Ya, jadi fresh ingredient, lalu juga minimally processed. Ya kan? Nah, itu yang dua yang dari clean label ini yang paling penting. Nah, yang ketiganya ya harus transparan, harus didisclose semuanya. Masalahnya kalau udah bicara heavily processed item atau industri atau packaging, itu sering mereka itu menulis label itu suka yang penting memenuhi aturan regulator, ya kan? Nah, sehingga kadang-kadang ada ingredient yang di-omit, yang nggak ditulis. Ya contoh yang paling gampang itu adalah misalnya kayak kalau selai kacang itu ya, kalau yang dibuat mereka suka bilang kan no trans fat gitu loh. Padahal salah satu ingredientnya kalau kita lihat, saya kalau beli barang siap itu dok, saya nggak baca nutrition fact dok, saya bacanya ingredient dulu. Saya mau tahu itu bahannya natural, alami atau fresh nggak. Padahal kalau kita lihat ingredientnya, salah satunya udah jelas selain ada emulsifier segala macam, hydrogenated trans fat, hydrogenated vegetable oil. Nah semua orang yang ngerti tahu kalau ada hydrogenated vegetable oil pasti ada trans fat. Lalu kenapa dia boleh tulis no trans fat? Karena regulator mengizinkan. Karena di bawah threshold. Tapi kan nggak nol. Nah kalau orang merasa itu nol, dia bilang 1000 kali saya makan tetap nol.
Kan bahaya. Itu misleading. Makanya kita clean label, kita bilang selalu fresh ingredient, selalu minimal proses, kita nggak cook, nggak ini segala macam. Lalu juga kita very honest, transparan. Makanya kita bisa yakinkan customer akan dapat ya semua yang ada di bahan-bahan seger tadi, termasuk fitonutriennya tadi, gitu, ya kan? Fiber juga banyak, ya kan? Kan itu udah dibuktikan dari hasil labnya, itu ya. Misalnya Super Green ini easily 6-7 gram per 250 ml botol, itu 12 kali lipat 100 gram nasi putih atau roti putih, gitu. Kebutuhan kita cuma 25-30. Jadi makanya saya happily minum. Saya dapat sayur, saya dapat buah, saya dapat fiber, gitu loh. Tapi kalau lagi makan memang enjoy, saya juga suka makan langsung. Ya, buah dan sayur segar sendiri kan enak. Apalagi durian. Wah, saya suka banget kalau durian. Iya. Tapi tadi mungkin yang tadi dokter bilang juga soal ultra proses ya dok, gitu kan. Mungkin dokter juga sering ya, kan dokter sendiri yang mungkin salah satu tim penanganan COVID ya dok di rumah sakit RSPUI, itu loh pindah. Karena kan banyak dokter gitu kan, orang-orang yang isoman, mungkin lagi ada di rumah sakit atau apa gitu kan. Justru malah ngirimin relasinya atau ngirim teman-temannya itu justru yang mungkin yang tadi dokter bilang ultra proses, mungkin karena kesannya simple ya, tinggal angetin aja gitu kan. Terus banyak banget yang, dan kalau saya nggak salah itu saya pernah baca kalau ngomongnya justru itu COVID lebih mudah atau gimana ya, mungkin dokter bisa clarify yang edit sugar atau yang trans fat gitu. Malah secara nggak langsung kan kita malah mengirimkan sesuatu yang buruk gitu ke relasi kita yang, atau ke teman-teman kita yang sedang isoman atau lagi di rumah sakit lah ibaratnya kayak gitu dok, gitu kan. Nah, ini dokter gimana ya fenomena ini dok? Padahal kan kita butuhnya yang unprocessed gitu kan. Ya, betul. Jadi ya saya pikir betul sekali ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Richard ya. Pertama, bagaimana kita cerdas ya untuk membaca label. Ya, karena gimana pun juga kan seringkali bahwa produsen itu ya membuat dan melabeli produknya itu ya agar ya minimal lulus secara regulasi. Contohnya yang saya sering lihat itu adalah MSG ya. Monosodium glutamat ya. Itu seringkali tulisnya mononatrium glutamat tuh. Nah, ini bukan MSG nih kalau orang yang nggak cerdas gitu kan. Ini kan mononatrium glutamat gitu ya. Padahal itu barang yang sama gitu loh. Cuman ya karena supaya dia secara label itu tidak terlalu menakutkan ya dia tulis aja dengan nama yang lain gitu ya. Apakah salah? Tidak gitu ya. Itu barang yang sama cuman dengan tulisan yang berbeda ya. Nah, tadi terkait ya dengan pertanyaan Mas Faldi gitu ya, mengenai proses food ya. Jadi, ya memang karena kehidupan manusia zaman sekarang itu kan menuntut ya, semua serba praktis ya. Pagi-pagi udah harus bangun, nyiapin anak sekolah, harus ke tempat kerja gitu ya. Seringkali ya memang kita tergantung dari proses food lah ya, atau ultra processed food ya. Dan kita mungkin bagi mereka yang pernah misalnya pergi ke luar negeri gitu ya. Yang saya terkesan tuh Jepang ya. Ya di Jepang tuh kalau kita ke convenience store tuh ya hampir semua ultra processed food. Ya kita mau pesan apa tinggal tunjuk makanannya, sayur, bentonya sudah siap tinggal dipanasin doang. Nah, itu jadi ya memang pertama ada tuntutan ya. Kenapa kita kok berlaku seperti ini ya. Tapi sekali lagi ya pandemi ini membuat kita semoga tersadar ya bahwa kita tuh harus kembali ke yang secara esensial dibutuhkan oleh manusia, yaitu imunitas yang sehat. Dan itu berasal dari makanan dan sayuran, ya. Nah, juga saya kira perlu disampaikan ya, kira-kira apa aja sih ya sayur dan buah yang sehat kan juga. Saya kira juga muncul pertanyaan seperti itu gitu ya. Sayur, buah gitu ya, duren ya, seperti yang Pak Richard suka tuh, boleh nggak, sehat nggak gitu ya. Nah, itu buah juga gitu ya, malah rajanya katanya ya, King of fruit gitu ya. Nah, jadi pertama ya, untuk kita meningkatkan imunitas ya, kita pertama butuh vitamin-vitamin tertentu ya, yang berhubungan itu seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan mineral zinc ya, gitu. Jadi itu yang pertama ya. Kemudian kita juga butuh serat ya. Ini yang seringkali kalau misalnya kita kasih kerabat kita yang sakit COVID tuh multivitamin. Nah, itu dapat vitaminnya, tapi seratnya enggak. Ya.
Apalagi sekarang ini zamannya serat, ya. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang gizi, ya, makronutrien gizi kita tuh apa aja? Oh, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan jangan lupa zaman sekarang ini adalah serat, ya. Jadi serat ini adalah teman kita, ya. Karbohidrat itu kok sekarang ini trennya itu mulai sebisa mungkin dijauhi, apalagi simple karbohidrat, ya. Simple karbohidrat itu artinya apa yang kalau misalnya kita konsumsi langsung dalam waktu singkat itu diproses oleh tubuh, dikonversi menjadi gula, ya. Itu adalah simple karbohidrat. Kita lebih suka zaman sekarang trennya itu mengkonsumsi namanya kompleks karbohidrat, ya. Itu bisa berarti beras merah, ya, bisa berarti gandum, ya, itu bisa biji-bijian, ya, seed, ya. Zaman sekarang itu banyak seed, ya, bisa sunflower seed, ya, bisa flaxseed, ya, bisa ya walnut, ya, nut-nutan, ya, bisa macadamia, ya, bisa chaosiu, ya. Chaosiu itu mete, ya. Itu sesuatu yang zaman sekarang dianjurkan, ya. Kenapa? Karena serat yang ada dalam biji-bijian tersebut, yang ada pada beras merah, yang ada pada gandum, itu akan melapisi usus kita yang memiliki fungsi untuk mencegah penyerapan gula, ya. Itu tidak terlalu hebat dibandingkan ketika serat itu tidak ada, ya. Jadi serat itu luar biasa zaman sekarang peranannya, ya. Kalau dulu trennya orang bilang, ah, saya nggak mau lemak, ya. Zaman dulu populer, ya, ya, lemak jahat, lemak nggak jahat, itu masih ada gitu, ya. Tadi Pak Richard bilang mengenai saturated fat, ya, mengenai trans fat, ya, itu masih berlaku. Tapi sekarang juga ada kecenderungan karbohidrat itu dihindari, ya. Bukan berarti nggak diperlukan, ya, tapi bagaimana juga penting untuk kita bisa memilih karbohidrat mana yang bagus, ya. Jadi saya kira secara menyeluruh, ya, ketika nanti kita mau memilih sayur, buah, apa yang kita mau berikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, apa yang kita mau hidangkan di meja makan rumah kita, ya, lebih kurang seperti itu dalam rangka untuk meningkatkan imunitas, ya. Demikian kira-kira. Itu dokter menarik nyebutin no MSG gitu ya. Ini juga yang lucu, kita kadang-kadang nggak sadar ya, orang tuh sering seneng banget mislead, Dok. Misalnya contohnya restoran aja deh, ya, kalau makanan tidak pakai MSG, tapi mestinya kita tanya, you masaknya pakai apa coba? Ternyata dia pakai bumbu yang udah jadi itu, Dok. Biasanya kan gitu banyak tuh, ya kan? Kan sekarang siapa yang mau dia bikin sendiri dari bawang putih, bawang merah, apa diulek dijadi satu? Mana ada? Semua udah pakai saus tiram lah, ini. Nah, baca tuh ingredient dari saus tiram yang dipakai, dari saus merek apa yang dipakai, itu semua isinya MSG. Jadi maksud dia itu, dia nggak nambahin MSG di final touch-nya. Tapi sebenarnya ingredient dia semuanya isinya MSG gitu. Itu mislead banget. Iya, iya, iya. Tapi ini dok, saya sekalian mau nanya sama dokter kan, mungkin Pak Richard juga mungkin suka, kadang kan Pak Richard juga suka ngingetin ke kita juga ya Pak gitu kan. Kalau ngomongnya kadang tuh saya sendiri kan suka, kita nggak tahu nih dok, apa sekarang mungkin kita udah mulai aktivitas, udah bisa ke mall mungkin ya, kita pakai aplikasi. Cuman kan aplikasi itu kan cuman hanya kayak buat check in ya dok, untuk kita ada di lokasi, tapi kan dia nggak tahu nih dok kita itu sebenarnya kena apa enggak gitu kan. Kadang saya juga sendiri suka takut nih, suka takut buat, aduh kalau gua ngecek, kalau gua ada tes gitu kan, tapi kalau gua diagnosa atau positif, malu nih, stres nih gitu. Akhirnya malah tambah drop gitu. Karena kalau dari dokter sendiri sebenarnya seberapa penting sih dok, saya sekali mau nanya nih, pengecekan terhadap diri kita itu terhadap pandemi ini seberapa penting, dan yang akurat tuh pakai apa sih dok gitu kan untuk pengecekan itu, dan berapa sering gitu dok? Baik. Oke, jadi pertanyaannya itu kan terkait sebenarnya ya dengan rasa khawatir ya dari seorang itu, jangan sampai terjadi sesuatu terhadap dirinya ya. Saya khawatir nih nanti ketahuan positif, nanti diisolasi gitu ya, nanti takut ya, karena dengar-dengar kalau kena COVID bisa jadi berat. Saya kira rasa khawatirnya, rasa takutnya tuh baik gitu ya. Tapi kemudian dikonversi dalam perilaku yang salah. Nah, itu yang perlu dibenahi ya. Jadi rasa khawatir itu baik ya, ada dalam diri kita
dibekali rasa khawatir tuh untuk kita bisa termotivasi ya untuk merespon secara benar ya. Jadi rasa khawatirnya oke, tapi responnya harus tepat ya. Karena tanpa diagnostik itu tidak ada pengobatan ya. Dan sejauh ini apa yang menjadi standar paling baku ya, paling tinggi dalam kita mendeteksi COVID itu ya dengan melakukan swab ya. Jadi di rumah sakit Pondok Indah Purinda ya dan di grup rumah sakit yang lain kita sudah mempermudah ya bagaimana pasien tuh bisa dengan gampang ya drive thru ya dengan harga yang terjangkau ya dan kapanpun ya. Jadi misalnya ada ibu-ibu hamil harus operasi segera gitu ya. Nunggu swab kan lama, ternyata enggak ya. Jadi sekarang ini kita harus dengan pola-pola yang baru, pemikiran yang baru bahwa alat swab itu tersedia luas ya, cepat ya. Ada pasien datang ke IGD patah tulang harus segera operasi. Wah, apa itu harus ditunda? Tunggu swabnya besok? Enggak juga ya. Jadi kita juga berubah ya, berevolusi ya, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, termasuk juga di Pondok Indah Group kita menyediakan ya bagaimana para penderita COVID ya, masyarakat luas ini bisa kemudian tanpa perlu takut, khawatir gitu, bisa dengan mudah memeriksakan kesehatannya di rumah sakit kami. Ya, jadi tanpa ada diagnostik itu tidak ada pengobatan. Dan seringkali pola-pola perilaku yang semacam itu menunda-nunda pemeriksaan itu akan mengakibatkan penyakit yang sudah berkembang. Ya, jadi terlambat kalau orang bilang datangnya udah sesek, datangnya sudah misalnya darahnya sudah keburu kental gitu ya. Jadi sedini mungkin ya itu akan lebih baik ya. Jadi sebelum apinya meluas, hanya apinya baru sedikit sudah kita padamkan dibanding sudah kebakaran hutan yang secara meluas. Nah itu sudah, kalau sudah cytokine storm itu sudah susah lah ya, seperti itu. Betul dok, itu yang tadi PCR Ya. drive-thru itu saya sendiri udah tahun lalu berapa kali sama tahun ini 3 kali di Pondok Indah. Yang kalau dokter di sini perawat nih tiap 2 minggu sekali Pak Richard udah ditanyain nih kapan nih jadwalnya nih kapan ya. tes lagi, Kita sudah ini ya sebagai juga standar ya supaya dokternya sehat, jangan menularkan ke pasien. Jadi tiap 2 minggu sekali nih dokter-dokter perawat nih. Dok udah gilirannya nih dok, kapan mau diswab? Betul. Sudah berkali-kali ya kalau di sini ya. Itu convenient loh yang drive-thru itu. Kalau di Pondok Indah itu kan di tempat parkir lama itu. Saya sama istri itu. Jadi nggak turun dari mobil, di swab tes, udah tinggal nunggu nanti lewat email. Setuju, Val. Betul. Bilang tadi benar. Sebenarnya orang itu kadang-kadang takut dites ya. Sebenarnya salah cara pikir sih, itu harus dirubah. Mereka takut kalau ketahuan gimana, kalau ini gimana. Dia lupa bahwa tingkah laku seperti itu sebenarnya juga bisa dituduh selfish atau egois. Gimana kalau dia tuh ternyata positif, apa bukannya dia membuat orang-orang yang dia sayangi dan cintai itu jadi bahaya? Misalnya kalau dia ada orang tua di rumah, ada anak, kan lebih baik dia tahu. Oh, nanti saya diisolasi. Lah lebih baik diisolasi dong kalau memang lu sakit. Kalau kan nanti anaknya kena, orang tuanya kena, dan mereka itu risiko tinggi kan. Betul. Apalagi kalau jadi the way of thinking sama kayak medical check up juga gitu kan. Yang tadi dokter bilang benar. Iya. Kenapa walaupun kita lakukan ini sekali-sekali kita harus rutin gitu 1 atau 2 tahun sekali ya. Ya kalau ada organ kita ini kan ada shelf life-nya ya, semua ya. Gitu loh. Tuhan kasih cuma sekali. Tergantung umurnya berapa nih, jantung apa segala macam, tergantung gaya hidup nih. Tergantung makanan. Kalau kita makanannya banyak tadi highly processed apa segala macam, umur shelf life-nya lebih singkat tuh biasanya. Sebelum dia, kalau istilah engineering, kalau komponen ya disebutnya MTBF, mean time between failure. Sebelum organ itu gagal gitu. Ya kan? Ya. Nah, kalau ketahuannya lebih awal kan ya semoga masih bisa dicegah. Jadi dia tuh menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih buruk gitu. Ya. Ya betul Pak Richard ya. Jadi cukup sering ya bahwa orang tuh lebih takut sama obat dibandingkan takut sama penyakit. Ya. Jadi kalau gula darahnya tinggi itu nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan sampai minum obat karena yang jahat itu obatnya. Nah itu pola pikirnya kan seperti itu. Ya. Kenapa nggak berpikir bahwa gula darahnya yang jahat ya? Nanti gagal ginjalnya karena obat, gagal ginjalnya ya karena diabetesnya. Nah itu
saya kira kan ya makanya kenapa kita adakan acara sore hari ini mengundang Rejuv ya, Pondok Indah Group ya sebenarnya untuk kita bisa memiliki wawasan lah ya pengetahuan ya bagaimana sebenarnya nanti kita punya pola pikir yang benar ya kira-kira begitu ya. Ya dok, itu kita senang sih karena sesuai dengan misi kita juga, helping customer untuk making wiser decision gitu loh. Ya, so Betul, mereka dia can betul. live happier lah, longer gitu. Ya. Ya Val, back ke Ya, kamu. ini kita sambil ada tadi dari itu banyak pertanyaan Pak. Jadi karena kita saking serunya dia sampai lupa nih saya nih. Jadi ada pertanyaan nih, dokter makanan sehat seperti apa yang bisa meningkatkan imunitas tubuh agar kita tidak gampang sakit? Nah mungkin tadi juga dari Pak Richard juga bisa jawab dari versinya Pak Richard, tapi dari dokter dulu nih sekarang. Gimana dok? Baik, saya izin jawab duluan ya. Jadi sebenarnya pertama ya, saya kira yang penting untuk supaya kita sehat itu kita harus mengukur makronutrien dulu ya. Jadi kadang-kadang orang langsung lompat ke vitaminnya apa, mineralnya apa. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah makronutrien ya. Karbohidrat, lemak sama protein dan serat sekarang ini. Nah, yang sebenarnya paling berhubungan dengan imunitas itu adalah protein ya. Jadi kalau misalnya pola makan orang Indonesia itu kan kaya karbohidrat sebenarnya. Ya, dan karbohidrat itu ya kalau boleh saya sebut itu berarti nasi, roti, mie, bihun, kue tiaw, kentang, singkong, ubi ya. Itu sesuatu yang umum ya di masyarakat Indonesia. Makan nasi kalau perlu pakai mie. Wah, double karbo kalau saya bilang gitu ya. Nah, itu nggak sehat ya. Karbo harus kita kurangin ya. Dan jangan lupa banyak karbohidrat tersembunyi. Ya, zaman sekarang kita niatnya mau makan protein, kata dokter Wirawan harus makan protein, makan ayam. Tapi ayamnya pakai ini apa namanya? Ayam Kentucky gitu ya. Wah, ada garing-garingnya gitu ya. Itu karbohidrat, ada tepungnya. Ya. Atau katanya suruh makan sayur. Tapi sayurnya itu capcay. Pakai tepung maizena. Ah, Ya. Ya, atau bakso atau empempe, ya itu kan semua dibuat dengan tepung. Jadi ini yang kenapa masyarakat kita itu sebenarnya gila tepung, ya dan itu harus dirubah. Ya, jadi tepung boleh, karbohidrat itu boleh, tapi yang sebenarnya harus menonjol dalam proporsi makan kita itu adalah protein untuk bisa sehat. Ya, jadi daging tuh bisa ikan, bisa ayam, ya sedikit-sedikit ada daging merah juga silakan. Ada telurnya, ya ada susu kalau bisa skim ya atau low fat ya. Kemudian ya kalau memang itu semua sudah terpenuhi, baru kita akan bicara mengenai mikronutriennya. Mikronutrien itu berarti kita bicara mengenai tadi vitamin dan mineral. Ya, vitamin itu bisa vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan mineralnya adalah zinc. Ya, daftarnya apa nanti cari sendiri deh. Ya, misalnya saya mau vitamin C-nya tinggi, ya katanya makan jeruk, nggak salah, tapi sebenarnya ada bahan makanan itu yang vitamin C-nya lebih tinggi. Tahu nggak apa? Guava, ya itu yang paling tinggi sebenarnya. Ya, kalau jeruk itu di nomor sekian sebenarnya. Jadi guava itu paling tinggi, kemudian ada blackcurrant, ya, kemudian ada kiwi, ya, kemudian ada lemon, ya, jeruk itu di nomor sekian. Ya nggak salah gitu ya, tapi nanti ya para pemirsa mungkin kalau misalnya pingin cari tahu nanti bisa spesifik lah. Ya atau yang katanya sekarang tuh perlu banyak minum vitamin D. Ya kalau nggak minum vitamin D nanti bisa begini-begini. Nah nanti bisa dicari tuh vitamin D dari mana aja. Misalnya ya dari soy ya, dari kedelai. Ya itu juga kaya vitamin D. Ya dari ikan. Ya dari susu ya. Tapi tentu susu itu juga sebisa mungkin yang low fat atau non fat karena susu itu banyak sebenarnya saturated fat-nya. Ya, jadi kalau misalnya memang bisa dikurangin itu akan lebih bagus ya. Nanti kalau zinc dari mana, vitamin A dari mana, itu silakan nanti dibaca aja. Tapi lebih kurang pola makan kita seperti itu dan jangan lupa serat. Ya, serat ini penting sekali ya. Serat itu akan sekali lagi membantu usus kita supaya sehat, supaya kuman-kuman flora normal dalam usus itu bisa terjaga ya. Dan serat itu bisa dari sayur, bisa dari buah, bisa dari cincau, bisa dari agar, bisa dari rumput laut. Ya, jadi sekarang tuh kadang saya suka memberi pesan ya, misalnya pada orang yang mau kurus. Nah, ya, gimana sih caranya? Oh,
malam jangan makan, tapi kan lapar. Oh ya, nanti kalau misalnya malam lapar itu makanannya bisa disubstitusi. Ya, misalnya dengan buah, ya, bisa dengan agar, bisa dengan cincau, ya. Jadi sekarang ada cara-cara lain lah sebenarnya untuk bagaimana kita bisa mencukupkan kebutuhan serat kita dalam sehari, ya. Ya, mungkin Pak Richard ada tambahan, silakan Pak. Iya, intinya sama, mirip dengan yang dokter bilang. Kan kita nggak percaya well balanced nutrition, ya kan? Nah, tinggal gimana kita buat keputusan lebih bijaksana itu mendapatkan makro-makro nutrition tadi kan, gitu. Dapetin serat, vitamin, mineral itu kan paling bagus itu dari buah dan sayur segar, ya kan? Nah, kalau protein juga dari mana mau dapatnya? Tadi dokter bilang bisa dari daging sapi, bisa dari daging ayam, bisa dari soy, bisa dari almond, Ikan. bisa dari apa Hmm. ikan gitu, ya kan? Nah, kalau saya juga kadang-kadang kalau lagi nggak ini Rejuve juga ada yang high protein smoothies gitu, kayak kayak coklat high, saya bilang satu botol itu saya minum tadi, lan saya itu tadi, karena saya lagi nggak mau lagi nggak ini aja untuk makan yang apa gitu ya. Ya lumayan kan satu botol saya minum untuk lunch bisa dapat 35 gram protein, why not? Gitu loh. Ya, yang kalau dibandingkan dengan saya dapetin 35 gram protein dari makanan biasa, itu pasti kalori jauh lebih tinggi. Dan belum yang jahatnya itu loh, kolesterolnya, apanya, segala macam. Jadi, how do we make smarter, wiser decisions untuk yang kita konsumsi, ya kan? Fat sendiri kan juga itu bikin makanan enak ya, suka atau enggak gitu. Jadi, tinggal tergantung, can we choose a better fat, a good fat, non-saturated fat gitu misalnya ya. Tadi dokter suggest susu juga bagus. Nah, kalau ada yang mungkin lactose intolerant kan ada tuh orang yang mungkin kalau minum susu langsung mulut ini ya, almond milk is a good substitution ya kan. Almond milk saya juga suka konsumsi regularly. Rejuve almond milk itu juga termasuk very high in fiber ya, 7 gram satu botol kecil gitu loh. Itu udah more than Ya. one quarter ya, karena itu bisa dapat protein, dapat ini, dan very low in saturated fat, tapi very high in non-saturated, ya, the good fat. Ya. Ya kira-kira gitulah, Pak. Ya. Dan jangan lupa juga ya, how to cook itu juga penting ya, how to Iya cook dok, ya, how benar. to cook your food ya. Jadi ya kita punya pilihan ya, misalnya kita kukus, kita rebus, ya kita kuah gitu ya, dibandingkan kita apa fried ya. Ya Betul, kita bisa betul. grill, kita bisa bake gitu ya. Nah itu pilihan-pilihan yang lebih sehat ya, karena mau sebagus-bagusnya unsaturated fat ya, lemak tak jenuh ya, kalau misalnya kita deep fried ya semua gugus apa namanya ikatannya itu juga akan jadi saturated fat juga gitu ya. Jadi ya belinya minyak canola nih, wah paling bagus ya olive oil ya, tapi kita deep fried ya, itu juga Nggak nggak bisa bagus juga ya ya, dok ya. nggak Itu bisa benar. juga ya, Itu menarik dok. ya Saya suka ditanya tuh, kalau bilang, ya oke lah, good fresh fruit vegetable. Tapi kenapa misalnya you choose-nya itu dalam bentuk mainly itu misalnya juicing, ya kan? Kenapa nggak salad aja deh makan gitu? Saya bilang kita balik ke realita, ya. Objektifnya itu kalau fresh fruit vegetable itu ya seminimal mungkin, senatural mungkin, seraw mungkin, ya kan? Saya bilang kalau kita makan salad, salad is good, saya juga suka. Berapa banyak sih dari kita yang bisa makan buah sayur sayurnya loh terutama ya, kalau buah sih gampang digadoin gitu kayak kelinci gitu, berapa banyak ya kan. In the end kita akan butuh banyak temennya kan, sausnya gitu loh, bahkan kadang mau ada ayamnya lagi gitu ya kan, kalau nggak bisa makan katanya saladnya. Nah sausnya sendiri itu banyak yang mengandung nanti itu additional sugar, a lot of trans fat, karena kalau nggak enak. Coba mayones, mayones is very bad gitu loh. Nah orang milihnya itu yang dia suka. Nah tapi jadi itu sayurnya sendiri bagus, tapi temennya tuh jahat. Nah betul, juicing sebetulnya kalau dengan cara yang tepat ya seperti yang kita lakukan itu, probably the only way yang kita tuh bisa menyajikan buah dan sayur itu dalam bentuk yang semurni mungkin, yang tidak perlu ditambahin apa-apa. Ya kan, nggak perlu tambahin gula, nggak perlu tambahin ini, dan tetap enak.
Karena kita mix antara sayur dengan buah gitu. Ya kita sengaja. 90% produk kita kan pasti campurannya sayur. Kita cuma punya berapa yang murni buah? 2 sampai 4 paling dari 50 SKU yang ada. Jadi sebagian besar pasti ditambah. Jadi ya interesting how to prepare tadi itu. Dokter benar tuh ngingetin. Ya, jangan overcook, jangan highly processed. Tadi dokter bilang kalau olive oil itu kalau dipakai deep fried malah dia apa istilahnya? Dia mencapai tipping point dia itu jadi jahat malah kan. Dia generating apanya gitu. Betul. Yang Iya. nggak boleh panas-panas dia gitu. Kalau cuma Betul. stir fried doang Iya. masih boleh. Gitu. Oke, Ya Val, nanti udah. ya kalau terlalu panas ya nanti ikatan rantai gandanya itu ya pecah juga gitu ya. Betul. Kemudian ada side produknya ya, ada radikal bebas gitu ya. Jadi Ya. ya percuma ya. Kalau bisa apa namanya salad itu hanya di dressing hanya dengan olive oil lah, itu paling bagus deh. Ya, Ya. kalau bisa dok. Jadi Kebanyakan orang kalau nggak bisa ya. Menarik banget. Kayaknya kalau Iya, ngomongin iya. ini kalau kita ngobrol nih kayaknya mungkin kita bisa jadi berseri-seri kayaknya dengan Dokter Wira dan Pak Richard kayak ini. Kayaknya kurang banget nih. Sampai tadi keputus soalnya dari Instagramnya udah off duluan gitu kan. Oke nih mungkin Iya. terakhir nih Pak Richard mungkin tips lah gitu kan, mungkin tips buat teman-teman di sini, buat teman-teman yang join sebenarnya yang tadi mungkin di awal kita kan ngomongin investing in your health gitu kan. Nah itu gimana sih mungkin tips dari Dokter Wilawan dan dan Pak Richard sendiri dalam untuk investing in your health sendiri Pak gitu. Terakhir sebelum kita closing. Oke, Baik, dokter saya duluan. izin mulai duluan ya, Ya, silakan, Pak Dok. Richard. Ya, baik. Jadi ya tentu pertama pesan-pesannya itu ya kita jangan lupa ya bahwa ternyata kesehatan itu penting ya. Jadi kadang itu kita fokus dengan hal-hal yang sifatnya eksternal ya. Saya harus persiapkan kehidupan ke depan itu secara finansial, secara sosial, ya, secara material gitu. Bahwa ternyata yang paling penting dalam kehidupan kita itu adalah kesehatan ya. Bukan karena saya dokter ya. Saya kira sekarang semua orang setuju gitu ya bahwa apa namanya kesehatan itu penting ya. Bukan mentang-mentang yang ngomong dokter wah jadi ngomong kesehatan paling penting gitu. Enggak juga ya. Saya pikir pertama pesannya itu. Dan kedua ya, bagaimana kita bisa mempertahankan kondisi kesehatan kita itu sebenarnya gampang ya. Kalau dibilang sulit saya kira enggak ya. Pertama itu adalah bagaimana kita berolahraga. Tadi Pak Richard juga udah singgung seperti itu. Nah olahraga itu memang sesuatu aktivitas motorik yang harus dikhususkan. Banyak orang bilang, oh saya dalam sehari itu sudah ngepel, sudah nyapu, sudah naik turun tangga. Nah itu bukan olahraga ya. Olahraga itu harus memang ada alokasi waktu tertentu, ada dosis tertentu, ada target yang kita capai, ya. Nanti kita bisa ngomong itu tersendiri, tapi secara singkat, ya olahraga itu harus mencapai target detak jantung, ya 220 dikurang umur dikali 85%, ya. Jadi kalau cuman kita naik turun tangga, ya mungkin detak jantung kita cuma naik ke 110, ya 120, nah itu nggak cukup. Ya seringkali kita harus mencapai misalnya target detak jantung kita itu sampai 150. Dan dilakukan itu dalam 150 menit setiap minggunya. Jadi kalau mau dibagi 3, ya setiap kali kita exercising itu 50 menit. Dibagi 5 dalam seminggu berarti 30 menit. Ya, jadi itu dosis untuk olahraga. Kemudian saya kira makan, minum yang cukup ya. Tadi protein, ya, vitamin, mineral, serat itu jangan lupa ya. Saya kira saya nggak perlu bahas lagi karena tadi pokok pembahasan kita yang mengenai itu. Kemudian istirahat. Ya, ini juga jangan lupa ya. Justru work from home ini membuat pola kehidupan kita jadi makin nggak sehat, ya. Kerjanya kapan, istirahatnya kapan tuh nggak jelas ya. Kalau dulu kan berangkat kerja jelas ya, jam 7 harus berangkat, jam 5 sudah di rumah gitu ya. Nah sekarang jadi serba nggak jelas nih. Jam 8 bisa masih kerja gitu ya. Karena ya itu ya, saya pikir nggak mesti seperti itu ya. Kita harus bisa disiplin juga memanajemen waktu ya. Kemudian yang juga penting kita harus bisa stress management ya. Menjaga emosi kita ya, menjaga apa namanya beban psikis kita tuh jangan sampai berlebihan ya. Nggak mudah ya karena memang situasi seperti sekarang ini kan banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi pikiran kita ya. Kita terbiasa dalam setahun setengah terakhir itu mendengar berita buruk ya.
ada teman kita begini, ada saudara kita begini gitu ya. Ya itu cobalah dengan situasi semacam situasi seperti ini sekarang ini, ya kita mulai coba menata kembali ya pikiran kita, ya emosi kita dan lain sebagainya. Karena tanpa ada jiwa yang sehat, itu tidak akan ada raga yang sehat. Ya ini penting sekali ya. Kita harus positive thinking, ya kita harus optimis ya. Dan saya yakin nih ya, kalau keyakinan saya pribadi dan semoga benar ya, pandemi gelombang ini itu jadi yang terakhir ya. Ya, tapi jangan keyakinan ini membuat kita jadi lengah. Ya, oh ya kata dokter Wirawan udah begitu ya. Kita sering-sering ya, misalnya ke mall lupa cuci tangan gitu ya. Tetap protokol kesehatan kita patuhi ya. Mungkin itu aja terakhir dari saya ya. Pak Richard silakan disambung. Ya, Maaf Pak Richard, ya silakan. ya Kenapa, Pak? sebelum ke Pak Richard tadi ada Pak Chandra. Pak Chandra join juga tadi nyapa ke Bapak, mantap gitu Pak. Pak Oh, Chandra, Pak Pak Chandra Chandra. Wijaya. Oh, Chandra. Chandra Wijaya. Ya. Ada tadi Pak Ya, join ya. juga Pak Chandra, Pak kapan Pak Chandra, nanti lah kapan-kapan kita live ya sama Pak Chandra sama Pak Richard juga. Chandra Oke Pak, Wijaya silakan dong. Pak tadi. Olympic gold medalist tahun 2000, double badminton champion gitu. Ya, oke. Secara umum sama lah, menurut. Cuma saya tambahin aja, terutama karena lu udah kasih advice yang sangat bagus panjang lebar ya. Kalau untuk kita ingat lah ya, there's no freelance. Jadi kita tuh mesti invest. Dan kalau kita bicara invest untuk kesehatan dari nutrisi misalnya, itu harus konsisten. Ya. Nah, kalau konsisten itu nggak bisa cuman hari ini doang gitu loh. Jadikan bagian dari gaya hidup. Ya, bagian sehari-hari. Makanya harus bisa di-enjoy. Ya, makanya kalau di Rejuve saya bilang, kita tuh bukan memaksa orang atau imun diet. Karena kalau diet itu, kesannya itu, ya sebelum dipaksa diet lah ya, maksudnya. Makanya ya, kita tuh lakukan tuh dengan cara yang sustainable. Cara yang kita bisa enjoy. Jadi, nggak perlu terlalu ini, tapi ya tadi, fokus. Kalau saya percaya, yang baik itu adalah senatural mungkin, seminimal proses mungkin, ya, se-fresh mungkin, gitu. Kurangi yang sifatnya tuh, saya tahu nggak bisa dihindari totally, tapi kurangin sebisa mungkin tuh yang sifatnya artificial, heavily processed, pengawet, dan lain-lain ya. Perbanyak buah dan sayur, konsumsi high quality protein ya, good fat gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita tuh makan sesuatu baik beli di supermarket atau di restoran, biasakan coba tanya atau ini bahannya apa ya? Gitu. Jadi kalau kita beli itu biasakan baca ingredientnya tuh apa, gitu. Ya jangan yang dibaca tuh cuma nutrition fact doang. Nutrition fact doang itu tuh kalau duluan itu bisa misleading. Kalau orang nyarinya tuh cuma kadar gulanya itu maunya 0 atau rendah, nanti minumnya minuman soda diet yang dibeli. Karena semuanya 0. Gitu. Iya kan? Nah justru lihat dulu ingredientnya. Gitu loh. Semakin biar gimana nih, Tuhan udah ciptakan tubuh kita, ya kan? Kita udah berpuluhan tahun, ratusan tahun udah terbiasa. Tubuh kita tuh tahu handle bahan-bahan natural alami itu dengan baik. Biasanya yang jadi masalah itu pada saat dia harus menghandle bahan-bahan non alami yang terlalu banyak. Ya, itu makanya akibatnya gaya hidup kayak gitu ya mendegenerasi nanti kemampuan organ kita untuk mendetoks tubuh kita sendiri. Itu loh sebetulnya. Makanya jadi diabetes, high blood pressure, dan lain-lain. Sayangilah ya, kalau kita nggak punya kesehatan, dengan tadi makannya bergizi, well balance, sama olahraga teratur, nanti punya uang pun nggak bisa dinikmatin. Nggak bisa jalan-jalan. Udah mulai menua nanti punya cucu nggak bisa main sama cucunya gitu. Mau apa-apa di tonggal macam, ya Indian nggak bisa happy. Let's live happier always lah, gitu loh. Ya, itu kira-kira. Oke, terima kasih kalau itu Pak Richard untuk waktunya sore ini. Pak Dr. Wirawan juga terima kasih juga teman-teman udah join sore ini. Mohon maaf kalau mamanya banyak pertanyaan tadi yang belum bisa dijawab karena tadi juga sempat keputus dari Instagramnya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi Pak Dr. Wirawan sama Pak Richard, kita lanjutkan lagi sesi keduanya mungkin ya, next time gitu kan. Oke, mungkin saya tutup saja untuk hari ini IG Live kita, ngobrol bareng kita. Terima kasih semuanya. Tetap sehat selalu, stay safe, stay healthy juga buat Pak Richard, buat Dr. Wirawan juga dengan tim juga. Oke, selamat sore Pak Richard, Dr. Wirawan semuanya.
Sore, makasih ya dok. Sore, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Thank you.